Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online di Gereja POK PKP Rempua. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita berkumpul kembali sebagai gereja untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ia kembali ke tahta kerajaannya, dan pada saatnya kelak, Ia akan datang kembali ke dunia dengan citra yang sama seperti yang para murid saksikan ketika Ia naik ke surga. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita, memuji, menyembah, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita bersaat teduh. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita teguhkan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini dengan fotum dan salam rasuli. Demikianlah masing-masing berkata di dalam hatinya seraya mengaku bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Surga bergema memuji Dia.
Mari kita datang ke hadapan hadirat Tuhan dengan rasa sesal dan malu. Karena ketika kita ada di hadapannya, kita semua telanjang dan tidak ada satupun yang dapat kita sembunyikan. Olehnya, mari dalam saat hening sejenak, dalam kebersamaan dengan keluarga kita mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini tanpa disadari atau dengan sadar kita saling menyakiti dalam hubungan kita dengan suami, dalam hubungan kita dengan istri, dalam hubungan antara orang tua dan anak. Mari sama-sama kita datang ke hadapan hadirat Tuhan dengan mengakui kesalahan dan dosa kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau telah mendengar setiap keluh kesah kami dan penyesalan diri kami atas ucapan, perkataan kami yang mungkin menyakiti hati sesama kami, khususnya anggota keluarga kami sendiri. Kami mohon ampun ya Tuhan, jika dengan perkataan kami telah menyakiti hati Tuhan juga. Kami mohon ampun ya Tuhan, jika bahkan dengan perbuatan kami telah berdosa dan bahkan menjadi batu sandungan. Kami mohon ampun kepadamu dan mengakui dengan hati kami menyimpan amarah kami, dendam, iri hati terhadap sesama kami. Kami mohon ampun jika dengan pikiran kami pun kami telah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami senantiasa layak di hadapan Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mendengar segala keluh kesah kami. Dan Engkau ya Tuhan, di dalam Putra-Mu sedia mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin.
Saudara-saudara, kepada setiap kita yang datang dengan penyesalan hati, mengakui kesalahan dan dosanya di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkenan memberikan kepada kita anugerah pengampunan. Demikianlah Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai dengan 39 memberitakan berita anugerah pengampunan. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Saudara-saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, Tuhan tidak hanya menjenguk kita dengan memberikan pengampunan dosa, tetapi Ia berkenan memberikan kepada kita petunjuk bagi kehidupan kita yang telah diperbaharuinya. Demikianlah dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami,
Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Demikianlah Tuhan memberikan kepada kita tugas, panggilan, dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan menyatakan hidup kita sebagai terang kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan menuntun kita untuk dapat melakukannya. Amin. Saat ini kita bersama diajak untuk membuka dan membaca Alkitab kita, dan saat kita akan juga merenungkannya. Marilah kita memohon pimpinan Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, dan saat ini kami telah membuka Alkitab kami. Kami akan membacanya. Kami tahu bahwa kami penuh dengan keterbatasan. Dan kami menyadari bahwa keterbatasan kami ini tidak akan memampukan kami untuk kami paham dan mengerti akan kehendak Tuhan tanpa pertolongan-Mu. Walaupun kami memiliki banyak pengetahuan, walaupun kami memiliki banyak pengalaman kehidupan, namun ketika kami diperhadapkan oleh firman-Mu tanpa kuasa, kami tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Olehnya ya Tuhan, tolonglah kami. Berilah terang Roh Kudus-Mu, mampukanlah kami paham akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem
dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara-saudaraku jemaat kekasih Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali, sekalipun hanya melalui media online. Saudara, ada pepatah yang mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Tapi dalam konteks saat ini, pepatah itu berubah menjadi jarimu adalah harimaumu. Ketika jari-jari sudah menari di papan touch HP dan berseluncur di medsos tanpa hikmat dan pengetahuan yang benar, maka itu akan menjadi bumerang. Banyak hoax berseluncuran di medsos. Hoax berita berupa berita bohong, ujaran kebencian, ulah iseng, dan sebagainya. Dan Injil juga tidak luput dari hoax. Mereka yang dengan sengaja memutarbalikkan berita sukacita yaitu Injil. Sehingga Injil yang seharusnya membawa berita damai sejahtera berubah menjadi polemik dan bahkan menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, keraguan, dan bahkan kecaman. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema renungan kita saat ini bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Bersaksi. Seseorang baru dapat menjadi saksi jika yang pertama, dia memiliki pengetahuan yang benar, yang objektif terhadap apa yang akan disaksikannya. Yang kedua, dia memiliki keyakinan bahwa yang disaksikan tersebut adalah kebenaran. Dan yang ketiga, dia harus memiliki keberanian untuk mengungkapkan apa yang diketahui dan diyakininya tersebut. Kata saksi atau bersaksi atau kesaksian sebenarnya bukanlah kata yang asing bagi kita sekalian. Oleh karena itu, kata itu sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah ketika kita berhadapan dengan suatu peristiwa atau kejadian, pada saat itu diperlukan saksi untuk menyelesaikannya, untuk memberikan penjelasan, atau kesaksian diperlukan dalam proses pengadilan. Kehadiran seorang saksi sangat amat penting untuk dapat menjadi atau mencapai kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga melalui kesaksian yang benar itu dapat diambil kesimpulan untuk memastikan keputusan yang adil dan benar oleh hakim.
Saudara, kesaksian juga merupakan satu kata yang dipakai untuk menjelaskan atau menjabarkan fungsi gereja dalam dunia yang kita kenal, di mana ada tritugas gereja: koinonia, diakonia, dan marturia. Dan yang ketiga ini marturia, kesaksian. Kata kesaksian ini sesungguhnya mempunyai arti yang menyeluruh, yaitu menyangkut melihat, mendengar, mengalami, merasakan untuk diceritakan kepada pihak lain. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dialami dan yang dirasakan itu, sehingga ia tidak hanya bersifat verbal, tetapi juga non-verbal. Namun hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita selaku jemaat adalah kesaksian diartikan sebagai sesuatu yang verbal belaka, yang bertentangan dengan pelayanan. Sehingga dalam banyak kesaksian orang Kristen cenderung untuk menonjolkan dirinya sendiri. Sadar atau tidak? Dengan misalnya ia berkata begini, saya pernah sakit berat, lalu saya berdoa dan saya sembuh, puji Tuhan. Dan ungkapan seperti itu atau mirip dengan itu sebenarnya orang Kristen sudah menonjolkan dirinya karena ia berdoa, ia sungguh-sungguh, ia percaya, bukan menonjolkan Allah yang mengasihi, bukan menonjolkan Allah yang mengampuni dan menyelamatkan. Sebenarnya saudara, kata kesaksian itu luas sekali karena ia meliputi seluruh keberadaan kita. Keberadaan gereja. Kesaksian tidak hanya sekedar omong, tetapi apa yang diomong ini memang merupakan bagian dari hidup orang itu, atau merupakan apa yang pernah dan sedang dialaminya. Saudara, perikop kita yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, adalah kitab kedua yang ditulis oleh penginjil Lukas. Kitab Lukas yang pertama berakhir pada pasal Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53. Kitab kedua ini saudara, ia tujukan kepada Theophilus, seorang terkemuka berkebangsaan Romawi. Mengapa dalam buku keduanya ini Lukas menyinggung Theophilus? Ya saudara, karena Lukas ingin memberikan penjelasan, lanjutan, dan kesaksian tentang Yesus Kristus untuk menuntun dan menguatkan Theophilus. Tentu selain Theophilus, juga Lukas ingin memperlihatkan kepada semua orang percaya bahwa Roh Kudus adalah kuasa Allah yang dicurahkan dalam hidup manusia. Kepada Theophilus, Lukas menerangkan bahwa Yesus memang benar terangkat ke sorga dan bahwa Yesus benar-benar telah hidup, di mana Yesus telah memperlihatkan dirinya dan makan bersama dengan mereka. Dan hal tersebut saudara bukan mimpi ataupun khayalan, bukan berita bohong atau hoax. Selama 40 hari, Yesus telah memperlihatkan dirinya sebelum ia terangkat ke sorga. Kisah kenaikan Tuhan Yesus dalam kisah ini sebenarnya mengawali sejarah perkembangan gereja dalam melaksanakan tugas perutusan yang dipercayakan oleh Kristus di bawah bimbingan dan kuasa Roh Kudus. Jelas itu terlihat dalam ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dari ayat 8 ini saudara, ada dua kata kunci. Kata kunci yang pertama yaitu menerima kuasa. Dan kata kunci yang kedua adalah menjadi saksi.
Apa yang dimaksud dengan dua kata kunci tersebut? Seperti tadi dikatakan bahwa salah satu tugas gereja adalah kesaksian. Karena gereja merupakan persekutuan yang diutus ke dalam dunia untuk bersaksi, yaitu menjadi jembatan komunikasi Injil kepada dunia. Jadi kalau ada berita Injil, ini gereja, ini dunia, maka gereja di tengah-tengah. Gereja bersaksi, memberitakan Injil itu ke tengah dunia. Dan kata kuasa dalam kisah ini dipakai kata dunamis, kekuatan, motor, penggerak. Sebenarnya kekuatan itu kekuatan dari dalam. Diberikan kuasa, dunamis. Lalu siapa yang diberi kuasa? Ya tentu ada syaratnya dikatakan. Syaratnya adalah kalau Roh Kudus turun atas kamu. Itu berarti saudara, kalau Roh Kudus tidak turun atau tanpa Roh Kudus, gereja atau orang percaya tidak dapat berbuat apa. Gereja tidak dapat berdiri, bahkan gereja musnah. Oleh karena itu saudara, sejak zaman gereja purba, sejak zaman gereja mula-mula, Roh Kudus turun ke dalam kehidupan orang percaya. Sehingga gereja itu dapat berkembang, maju, dan terus menyebar sampai ke negeri kita. Dan kita juga akhirnya menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kenaikan harus kita lihat dalam terang iman. Ada orang Kristen yang hanya melihat fakta-fakta kenaikan saja. Memang hal itu penting. Sebab dengannya kita tahu bahwa Tuhan kita tidak mati, tetapi hidup dan sedang memerintah sebagai Raja. Tetapi saudara, mengetahui yang demikian saja tidak cukup. Sebab Tuhan Kristus mau dilayani bukan hanya disebut dengan Tuhan. Oleh karena itu ia memberi perintah kepada murid-muridnya, kamu harus menjadi saksi-saksiku. Dan murid-murid sering melupakan hal itu. Maka dikatakan dalam ayat, dalam kisah itu, mereka melihat ke langit. Seolah-olah mereka ingin naik bersama-sama dengan Yesus. Meninggalkan dunia ini. Tapi saat mereka tertegun melihat ke langit, saudara, ada yang menegur mereka, yaitu dua orang malaikat mengatakan, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Dengan kata-kata ini, mereka diingatkan bahwa tempat mereka yang sebenarnya adalah di dunia ini. Nanti di surganya, bukan saat ini. Mereka masih harus melakukan pekerjaan, tugas, panggilan. Mereka dihibur tetapi dengan cara yang khusus. Bukan oleh kenaikan seperti yang mereka inginkan, tetapi oleh parusia, kedatangan Yesus yang kedua kali. Bapak dan Saudara, kelanjutan dari perkataan dua malaikat tadi. Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, dengan perkataan ini, mata mereka dialihkan dan ditujukan ke bumi. Disitulah tempat mereka.
Disitulah menanti tugas yang harus ditunaikan. Sementara mereka menanti kepenuhan dan kedatangan kembali Tuhan mereka. Dan itu penting sekali. Sebab dengan jalan demikian, hidup dan pekerjaan manusia di bumi ditempatkan dalam terang dan dalam hubungan yang sebenarnya. Kenaikan Yesus juga berarti kesempatan atau waktu Allah untuk manusia. Karena dengan kenaikan dan akan kedatangannya kembali, manusia diberi waktu untuk mengabarkan Injil, berita sukacita kepada dunia bagi kemuliaan Kristus. Manusia diberi waktu untuk mengabarkan Injil, waktu untuk manusia yang lain juga bertobat. Pekerjaan manusia yang ada dalam tangan Allah tidak sia-sia, tetapi memiliki masa depan karena Ia memegang kuasa baik di bumi maupun di surga. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, bersama dengan umat di segala abad dan tempat, mari kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan bersamamu mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sesuatu hal yang layak ditinggikan.
marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja sambil mengingat kata Alkitab dalam Filipi 4 ayat 6, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Jemaat, mari kita naikkan syukur kita kepada Allah sambil menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dalam kebersamaan kami dengan keluarga kami masing-masing, beribadah kepadamu ya Tuhan, mendengar sabdamu, dan mengerti akan kehendak-Mu. Setiap kami adalah gereja-Mu yang dipanggil untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Ya Tuhan, kalau selama ini kami kurang paham atau kurang mampu untuk melakukannya, kiranya Tuhan mengampuni dan kiranya Tuhan menolong kami di hari ke depan untuk kami dapat melakukan tugas panggilan dan tanggung jawab kami di tengah-tengah dunia ini dengan talenta, dengan bekal yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Setiap kami tentu berbeda, memiliki talenta yang tidak sama satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan, dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami, yang kami miliki, kami dapat melakukan berita Injil keselamatan itu menjadi terang di tengah-tengah dunia ini melalui apa yang dapat kami lakukan. Biarlah orang lain mulai tersentuh dan merasakan kasih sayang Tuhan lewat apa yang kami lakukan, lewat talenta yang kami miliki. Ya Tuhan, berikan kami kekuatan dalam melakukan firman-Mu itu. Terima kasih untuk pemahaman yang Engkau berikan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyempurnakan hidup kami, menopang dan menolong kami. Biarlah Tuhan terus menuntun jalan hidup kami melalui firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa taat dan bukan hanya dengar-dengaran, tapi lebih daripada itu taat dalam melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa saat ini, bersyukur bahwa Tuhan telah menolong kami hingga saat ini. Jemaat Tuhan yang Tuhan pelihara, yang Tuhan jaga, yang Tuhan lindungi. Di tengah dunia yang saat ini
sedang dilanda oleh virus COVID. Engkau ya Tuhan memberikan perlindungan bagi kami sekalian, baik kami, anak-anak kami, keluarga kami dimanapun berada. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang tak terbatas itu bagi kami, kaum kami, bagi warga jemaat ini. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan. Dengan kebersamaan kami kini dan di sini, kami mengingat akan mereka yang menjadi pasien di rumah-rumah sakit oleh karena serangan virus yang melanda tubuh mereka. Ya Tuhan, tolonglah, hadirlah ya Tuhan, memberkati setiap upaya yang dilakukan, baik melalui makanan, minuman, obat-obatan, maupun setiap alat perlengkapan yang dipakai di rumah sakit. Tuhan, berkatilah supaya melalui semua itu Tuhan, mereka boleh disembuhkan. Secara khusus kami berdoa untuk para tenaga medis yang berjuang untuk memberikan kesembuhan bagi mereka. Ya Tuhan, posisi mereka pun sangat riskan. Kami mohon Tuhan, lindungilah mereka. Tolonglah mereka agar mereka pun terbebas dan tidak terjangkit virus. Mereka ya Tuhan, para tenaga medis yang harus berjuang meninggalkan keluarga. Ya Bapa, kasihanilah mereka. Berilah ketabahan, berilah kekuatan, berilah penghiburan dan kesabaran. Juga bagi keluarga mereka yang harus ditinggalkan. Ya Tuhan, kasihanilah. Tolonglah. Biarlah mereka dikuatkan juga untuk melihat perjuangan keluarga mereka yang menjadi tenaga medis, menyokong dan menopang mereka dengan dimana Tuhan memberikan kekuatan, ketabahan dan menjaga keluarga para tenaga medis. Juga demikian kami menyerahkan mereka yang terlibat dalam perawatan, tenaga servis, cleaning service. Ya Tuhan, juga mereka kiranya Tuhan jagai dan lindungi. Keluarga mereka pun Tuhan lindungi. Mereka yang terdampak karena COVID ini, yang kehilangan pekerjaan, tolonglah mereka ya Bapa. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, dan Engkau pakailah setiap kami yang dapat menjangkau mungkin di sekitar kami untuk menjadi saluran berkat. Gereja-Mu berupaya untuk melakukan tugas panggilan dengan memberikan perhatian kepada jemaat-jemaat yang terdampak karena COVID ini melalui aksi bakti sosial. Tuhan, kiranya Tuhan menggerakkan setiap kami yang dikuatkan dan diberkati untuk memberikan juga atau tergerak hati untuk berpartisipasi, memberikan saluran berkat atau menjadi saluran berkat bagi mereka Tuhan, warga jemaat atau sekitar gereja-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan tugas, panggilan, dan tanggung jawab yang telah dilakukan oleh para majelis di tempat ini, yang terlibat
untuk suksesnya ibadah, keberlangsungan ibadah pada setiap baik minggu maupun ibadah-ibadah khusus. Tuhan berkatilah pelayanan yang dilakukan oleh para majelis. Berkatilah keluarga para majelis, pekerjaan tugas sehari-hari mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan semua doa kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami bersyukur bahwa berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup kami, tak berkesudahan. Dan kami boleh menyatakan syukur kami melalui persembahan kami. Ya Tuhan, dibanding berkat yang kami terima, tentu persembahan ini jauh dari apa yang Tuhan berikan. Namun kami percaya Tuhan melihat hati kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau berkati persembahan ini menjadi alat di tangan Tuhan memperbesar kerajaan Tuhan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah dunia melalui gereja-Mu, PWKPR ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Tuhan tolonglah agar pemerintah kami dapat mengentaskan setiap problem di bangsa ini. Ya Tuhan, hikmat-Mu menyertai. Kekuatan ketabahan Tuhan berikan kepada pemerintah kami. Dan kiranya curahkanlah rahmat-Mu kepada bangsa kami. Kami percaya Engkau peduli terhadap bangsa kami. Dan Tuhan akan mengentaskan setiap perkara di bumi Indonesia ini. Dan akhirnya COVID ini boleh berakhir. COVID ini boleh pergi dari negeri ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau menolong bangsa kami. Gereja-gereja-Mu, kiranya Engkau berikan kekuatan, kemampuan, dan kiranya juga Tuhan memakai gereja-Mu untuk menjadi alat di tangan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa sembahyang kami yang kami panjatkan demi Kristus penebus Tuhan dan juru syafaat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, kita telah mendengar firman bahwa Tuhan memberikan kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Dan kita percaya bahwa kita telah diberikan Roh Kudus itu. Oleh karena itu, tentu kita masing-masing memiliki kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk bersaksi. Jadilah saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Lakukanlah. Dan percayalah, Tuhan menolong kita. Meski dirimu serta dilanda duka,
saudara arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.